Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jisi Parmawati Atmaja. Saya akan membawa mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema Filsafat dan Kemajuan Pendidikan di Indonesia. Nah, pada filsafat dan kemajuan pendidikan di Indonesia ini terdapat banyak sekali kasus atau beberapa kasus yang kita temukan. Yaitu yang pertama kasus filsafat Plato, yaitu relevansi pendidikan ideal dalam konteks Indonesia. Filsafat Plato tentang pendidikan menekankan pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan berpikir rasional untuk membimbing jiwa manusia menuju kebenaran dan kebajikan. Untuk menerapkan konsep ini dalam sistem pendidikan di Indonesia diperlukan transformasi mendasar pada kurikulum, metode pengajaran, dan sistem penilaian. Nah, transformasi pendidikan Indonesia berdasarkan filsafat Plato itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kurikulum yang merangsang pemikiran kritis yang reflektif, yaitu materi pelajaran harus disajikan secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang kedua itu metode pengajaran berpusat pada siswa. Nah, di sini metode pengajaran harus berpusat pada siswa atau disebut dengan student-centered learning. Nah, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi ide-idenya. Nah, dan yang ketiga yaitu sistem penilaian yang mengukur karakter dan kebajikan. Nah, di sini sistem penilaian harus mengukur tidak hanya kemampuan kognitif siswa, tetapi juga karakter dan kebajikan mereka. Nah, pada penerapan konsep Plato itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu yang kita bisa lihat yaitu melalui studi kasus dan diskusi dilema moral. Nah, di sini siswa diajak untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mencari solusi yang paling etis berdasarkan prinsip moral yang telah dipelajari. Nah, penerapan yang kedua yang dilakukan dalam konsep Plato ini yaitu keteladanan guru dan staf sekolah. Nah, di sini guru dan staf sekolah itu harus menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab. Karena siswa belajar lebih efektif melalui observasi dan imitasi. Nah, pada penerapan konsep Plato yang ketiga, itu kita ngambil contoh yaitu kasus menyontek. Nah, di sini situasinya seperti seorang siswa melihat temannya menyontek saat ujian di dalam kelas. Nah, ada pikiran seorang siswa itu kadang muncul dilema moral. Apakah siswa tersebut harus melaporkan teman ini kepada guru atau diam saja demi menjaga kesetiaan kepada teman. Nah, pada kasus yang kedua itu ditemukan dalam itu filsafat Aristoteles itu sebagai dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia. Nah, Pronesis mengatakan jembatan antara pengetahuan dan tindakan moral. Nah, pandangan Aristoteles tentang pronesis ini adalah kebijakan praktis. Sangat relevan untuk mengatasi masalah penurunan disiplin yang kita temukan dan etika belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Pronesis ini menekankan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi konkret dengan mempertimbangkan konteks dan konsekuensinya. Aristoteles juga menekankan bahwa kebajikan moral diperoleh melalui latihan dan kebiasaan. Nah, Pronesis membantu individu mengidentifikasi tindakan yang tepat dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang relevan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kasus penurunan disiplin di Indonesia menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan moral dan praktik siswa. Nah, solusi Pronesis pembinaan moral di sekolah ini. Nah, di sini integrasi studi kasus dan diskusi itu sangat penting untuk mendorong siswa menganalisis situasi, mempertimbangkan perspektif, dan mencari solusi etis.
Nah, di sini juga mendorong refleksi diri. Bagaimana membantu siswa merenungkan pengalaman, mengidentifikasi nilai-nilai moral, dan memahami konsekuensi dan tindakan. Nah, dan juga terciptakan lingkungan belajar yang mendukung, lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif di mana siswa merasa didukung dengan keteladanan guru dan staf sekolah sangat penting. Adapun kegiatan kreatif dan inovatif untuk menerapkan pronesis, yaitu dilakukan kegiatan simulasi atau permainan peran. Nah, di sini contohnya mempraktikkan pengambilan keputusan etis dalam berbagai situasi. Dan yang berikutnya yaitu dengan cara proyek pelayanan masyarakat, belajar tentang nilai-nilai moral, bisa juga dengan penggunaan media sosial, berbagi cerita kan mengatasi dilema. Nah, pada kasus yang ketiga ini yaitu filsafat Konfusianisme. Ini dari Konghucu, yaitu relevansi memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Nah, Konfusianisme menekankan pendidikan sebagai jalan membentuk manusia yang berbudi luhur atau disebut dengan Junji. Nah, nilai-nilai relevan dalam memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia, terutama dalam program Merdeka Belajar. Konfusianisme juga menekankan pentingnya pendidikan moral dalam pengembangan karakter sebagai fondasi masyarakat harmonis. Pada konsep Junji merujuk pada individu yang memiliki kebajikan, integritas, dan tanggung jawab sosial tinggi. Nah, pendidikan Konfusianisme berfokus pada pendidikan karakter moral melalui internalisasi nilai-nilai seperti ren atau disebut dengan kemanusiaan, atau yi berarti keadilan, kesopanan, haji kebijaksanaan, dan xiao bakti. Nah, pada relevansi nilai Konfusianisme dengan profil pelajar Pancasila itu ada yang disebut dengan ren atau kemanusiaan, yang artinya relevan dengan dimensi yang berkebinekaan global dan gotong royong, atau bisa disebut dengan yi keadilan, itu selaras dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Nah, dan yang disebut dengan li atau tata krama itu adalah relevan dengan dimensi mandiri dan bernalar. Nah, disebut juga di sini adalah ji. Ji ini artinya kebijaksanaan, yaitu selaras dengan dimensi bernalar kritis dan kreatif. Nah, disebut juga dengan xiao atau bakti, dapat diadaptasi untuk tokoh masyarakat dan warisan budaya bangsa. Penerapan nilai Konfusianisme dalam pendidikan karakter ini ada dua, yaitu ada integrasi kurikulum dan pendekatan kreatif dan kontekstual. Nah, pada integrasi kurikulum itu guru dapat menjadi teladan atau role model dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter siswa. Namun perlu diperhatikan bahwa pendekatan ini memerlukan adaptasi dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal Indonesia agar tidak terjadi benturan atau resistensi. Nah, pada pendekatan kreatif dan kontekstual ini masih disebut ren atau kemanusiaan, yaitu diintegrasikan dalam proyek-proyek sosial yang melibatkan siswa dalam membantu masyarakat. Disebut dengan li kesopanan diajarkan melalui kegiatan yang promosikan etika berkomunikasi dan berinteraksi yang baik. Nah, pada penggunaan metode pembelajaran interaktif dan partisipatif untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Konfusianisme secara lebih efektif. Pada kasus yang keempat ini, yaitu rasionalisme Descartes, itu penerapannya dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, rasionalisme Descartes ini akan sebagai sumber pengetahuan. Ya, rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Descartes memperkenalkan konsep cogito ergo sum, berarti aku berpikir maka aku ada.
menekankan pentingnya kemampuan berpikir atau kesadaran diri sebagai dasar eksistensi dan pengetahuan. Nah, untuk kebenaran dicapai melalui akal dan logika, bukan hanya melalui pengalaman atau otoritas eksternal. Nah, pada tantangan kurikulum pendidikan Indonesia, ini seringkali menekankan hafalan materi daripada pemahaman konsep, yang menyebabkan siswa kurang mampu berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan dalam situasinya. Ada penerapan rasionalisme Descartes dalam kurikulum sains itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu mendorong pertanyaan dan diskusi. Yang kedua ada fokus dan pemahaman konsep. Yang ketiga menggunakan metode inquiry. Nah, pada Descartes dalam kurikulum sains ada mengembangkan keterampilan logika, integrasi dengan filsafat ilmu, mengembangkan kemampuan argumentatif dan refleksi. Nah, pada kasus yang kelima ini yaitu teori empirisme law. Nah, di sini menginspirasi student-centered learning kurikulum merdeka. Empirisme John Locke, pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Mengatakan pengalaman itu sebagai sumber pengetahuan. Nah, John Locke berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman indrawi, bukan dari ide bawaan atau teori tabula rasa. Locke menyatakan pikiran manusia saat lahir itu seperti kertas putih yang kosong, lalu kemudian diisi oleh pengalaman dan interaksi dengan dunia luar. Pendidikan dan lingkungan memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan pengetahuan individu. Nah, dengan menerapkan teori empirisme Locke dalam kurikulum merdeka, siswa akan menjadi pembelajar yang lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka akan belajar bagaimana memperoleh pengetahuan melalui pengalaman atau refleksi dan interaksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, guru di sini akan berperan hanya sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa. Ada implementasi teori empirisme Locke dalam kurikulum merdeka itu ada 3, yaitu integrasi studi kasus dan diskusi. Nah, di sini mendorong siswa menganalisis situasi, mempertimbangkan perspektif dan mencari solusi etis. Dan bagaimana mendorong refleksi diri, yaitu siswa harus merenungkan pengalaman, mengidentifikasi nilai-nilai moral dan memahami konsekuensi tindakan. Nah, yang berikutnya itu bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, dengan lingkungan yang nyaman, yang aman, dan inklusif ini, di mana siswa merasa didukung dengan ditambah dengan keteladanan guru dan staf sekolah itu sangat penting. Nah, implementasi teori empirisme Locke dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa, yaitu yang pertama dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, di sini memberikan siswa pengalaman belajar yang kaya dengan beragam atau disebut dengan kegiatan praktikum, proyek lapangan, studi kasus, dan simulasi. Dan yang berikutnya adalah dengan cara eksplorasi dan penemuan. Nah, di sini memberi siswa kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Nah, dan guru menyediakan sumber dukungan dan daya serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, berikutnya yaitu pembelajaran yang kontekstual. Nah, di sini materi pembelajaran relevan itu harus penting dengan kehidupan siswa dengan konteks sosial mereka. Nah, yang berikutnya yaitu refleksi dan evaluasi diri. Nah, mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar itu penting karena mereka akan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Nah, bagaimana dengan kolaborasi dan komunikasi itu? Nah, di sini penting karena memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan teman sebaya dan proyek-proyek kolaboratif. Pada kasus ke-6 yaitu pendidikan alamiah Rousseau. Nah, di sini solusi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, disinilah ditemukan solusi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, Jean-Jacques Rousseau mengkritik
pendidikan konvensional yang dianggapnya sangat memaksa kehendak masyarakat pada anak-anak dan menghambat perkembangan alami mereka. Nah, di sini pendidikan itu harus selaras dengan alam, yang berarti memahami perkembangan anak serta memberikan kebebasan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Nah, pendidikan bertugas membebaskan anak itu dari pengaruh buruk kebudayaan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi alamnya. Nah, analisis case motivasi belajar Indonesia yaitu tekanan akademik yang tinggi, kurikulum yang padat, dan metode pengajaran yang kurang menarik. Nah, seringkali membuat siswa kehilangan minat belajar. Nah, sistem pendidikan yang berfokus pada hafalan dan nilai ujian itu mengabaikan kebutuhan emosional dan minat individu siswa. Nah, bagaimana penerapan prinsip pendidikan alamiah Roisyo ini? Ada beberapa cara bagaimana prinsip pendidikan alamiah Roisyo ini dapat diterapkan untuk mengatasi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Yaitu yang pertama, itu kurikulum yang relevan dan fleksibel. Nah, yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga, mengurangi tekanan akademik. Yang keempat itu penting, yaitu lingkungan belajar yang mendukung dan memperhatikan tahap perkembangan. Nah, pada kasus yang ketujuh, yaitu konsep pembebasan Freire. Nah, di sini menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Nah, pada pendidikan pembebasan Paulo Freire melawan model gaya bank yang menentang model pendidikan gaya bank, di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang diisi dengan informasi oleh guru. Freire mengusulkan pendidikan pembebasan yang menekankan dialog, refleksi kritis, dan tindakan praksis untuk membebaskan siswa dari penindasan dan memberdayakan mereka. Nah, bagaimana pengetahuan mereka sendiri dalam pendidikan pembebasan guru dan siswa belajar bersama, saling menghormati, dan bekerja sama untuk memahami dan mengubah dunia. Nah, bagaimana tantangan sistem pendidikan Indonesia? Pada tantangan sistem pendidikan Indonesia, seringkali masih berpusat pada guru dan hafalan, sehingga siswa menjadi penampung informasi, kurang memiliki kesempatan untuk berpikir kritis, berkreasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang padat, ujian yang berstandar tinggi juga dapat membatasi kebebasan berpikir dan menghambat pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Penerapan yang dilakukan konsep pendidikan pembebasan Freire ini yaitu yang pertama bagaimana dilakukannya dialog dan diskusi, yang kedua problem posing education, yang ketiga refleksi kritis, yang keempat ada praktis, yang kelima kurikulum yang relevan. Nah, pada kasus yang ke-8 ini, yaitu gagasan Michael Foucault itu mengatasi ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, pada konsep disiplin kekuasaan dalam pendidikan, gagasan Michael Foucault tentang disiplin dan kekuasaan memberikan kerangka kerja analisis untuk memahami ketimpangan dalam akses dan kebijakan pendidikan Indonesia. Nah, memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui praktik pendidikan, kita dapat mengidentifikasi cara untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Michael Foucault memperkenalkan konsep penotisisme, yaitu bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern itu termasuk dalam sistem pendidikan. Nah, sekolah dapat dilihat sebagai panoptikon di mana siswa terus-menerus diawasi dan dievaluasi sehingga norma dan nilai siswa terrealisasi. Nah, pada langkah-langkah mengatasi ketimpangan dan kontrol sosial itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan desentralisasi kurikulum. Nah, ini bagaimana kita memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Nah, di sini yang kedua itu pengembangan pedagogi kritis. Nah, bagaimana mendorong guru menggunakan metode pembelajaran partisipatif, kolaboratif, dan berbasis masalah.
memberdayakan siswa untuk berpikir kritis dan berkreasi. Di sini juga ada langkah-langkahnya, yaitu ada pendidikan inklusif, memastikan semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki akses berpendidikan berkualitas dan relevan. Dan yang keempat yaitu evaluasi alternatif, di mana mengembangkan sistem evaluasi yang lebih holistik dan otentik, mengukur berbagai keterampilan dan kompetensi siswa, termasuk pemikiran kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kelima adalah advokasi dan pemberdayaan, mendorong siswa yang guru, orang tua, dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan dan edukasi yang lebih adil dan pada kasus yang ke-9 pada pendidikan ini yaitu teori komunikasi Habermas. Nah, di sini mendorong transformasi budaya ideologis dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Di sini tantangan dalam pendidikan di Indonesia yaitu model pembelajaran yang didominasi guru. Nah, di sini menghambat pengembangan budaya ideologis. Siswa seringkali diposisikan sebagai penerima pasif informasi dan bukan sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini menghambat kemampuan berpikir kritis dan refleksi siswa, serta mengurangi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di kelas ataupun dalam proses belajar. Nah, apa saja langkah-langkah praktis yang mendorong transformasi budaya ideologis? Yaitu pertama yaitu menciptakan ruang diskusi yang inklusif, mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan keterampilan komunikasi, menekankan konsensus rasional, dan mengintegrasikan dengan kurikulum. Pada kasus yang terakhir ini yaitu filsafat postmodernisme. Nah, di sini memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Nah, postmodernisme ini kritik terhadap kebenaran yang universal. Promodernis adalah paradigma berpikir yang kritis terhadap modernisme, terutama gagasan tentang kebenaran universal dan objektivitas. Nah, pada filsafat ini menolak adanya satu kebenaran tunggal dan mengakui bahwa pengetahuan dan makna bersifat kontekstual dan tergantung pada perspektif individu atau kelompok tertentu. Nah, dalam konteks pendidikan, postmodernisme ini mendorong untuk menghargai perbedaan dan keragaman pandangan serta menolak segala bentuk dominasi atau penyerangan. Nah, tantangan dan kritik terhadap postmodernisme ini yaitu beberapa kritikus itu berpendapat bahwa postmodernisme ini dapat mengarah pada relativisme dan hilangnya standar moral. Nah, namun penting diingat bahwa postmodernisme ini tidak berarti menolak semua bentuk kebenaran atau enggak. Sebaliknya, postmodernisme ini mengajak kita untuk lebih kritis terhadap klaim-klaim kebenaran dan untuk menghargai keragaman perspektif. Nah, apa saja penerapan pemikiran postmodern dalam pendidikan multikultural dan inklusif ini? Yaitu ada yang kurikulum fleksibel dan kontekstual, yaitu metode pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif, yaitu ada penghapusan stereotip dan prasangka, dan yang keempat itu ada pemberdayaan siswa. Nah, dalam konteks Indonesia, penerapan pemikiran postmodern dalam pendidikan multikultural dan inklusif dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Misalnya, sekolah dapat mengadakan festival budaya, lokakarya tentang keragaman, atau program pertukaran siswa antar daerah. Terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untuk diri kita sebagai seorang pendidik dan untuk anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.